keluargaku membayar harga yang paling mahal, terutama keluarga Murong. Hari ini adalah perjamuan malam, menampilkan anggur berkualitas dari keluarga Bai. Aliran tenaga dalamnya sangat kuat. Orang ini sangat tampan. Siapa dia? Sangat tampan. Jika memungkinkan, berkencan dengannya. Pasti akan sangat menyenangkan, bukan? Memang, dia terlalu tampan. Bocah ini adalah praktisi setingkat tuan muda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jika aku bisa merekrutnya di bawah pandiku. Bocah, di seluruh Laut Timur, hanya 4 keluarga besar yang layak duduk di posisi ini. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Begitukah? Yang mulia ini datang ke sini hari ini untuk mencari adikku Lin Xiaodi. Aku memberimu 10 menit. Bawa dia keluar. Jika tidak, aku tidak keberatan menghancurkan tempat ini. Bocah bodoh macam apa yang berani bertindak sombong di sini? Nanti juga tidak tahu bagaimana bisa kehilangan nyawa. Dia tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kak Liubo kita. Dialah sang kakak besar. Departemen Keamanan Hotel Keluarga Bai. Bendahara Agung Laut Timur. Kaki tangan Xiang Kuan. Tunggu saja sampai saudara Kuang tiba. Bocah ini pasti akan dikuliti hidup-hidup. Bocah, kau ingin mencari adikmu. Pergilah cari di rumah bordil. Jangan berani bertingkah di depanku. Apakah kamu tahu tempat ini? Siapa yang melindungi tempat ini? Sepertinya kau sudah bosan hidup. Apa yang terjadi? Aku sudah membunuh tak terhitung orang. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Tapi pemuda ini, hanya dengan sekali pandang, dia seperti binatang buas kuno. Memberiku perasaan. Seolah-olah aku sedang menghadapi neraka Asura. Ketakutan dan keputusasaan. Lupakan saja. Aku curiga. Dia mungkin hanya mencoba menakuti kita. Bocah, akan kubiarkan kau merasakan. Kekuatan tinju 8 trigram milikku. Mustahil. Tinju 8 trigram milikku. Mampu meratakan seluruh gunung. Bagaimana mungkin orang ini menghentikannya hanya dengan 1 jari? Dia bahkan tidak bergeming. Bocah, lepaskan aku segera. Jika tidak aku akan membuatmu dicincang sampai mati. Sesuai keinginanmu. Seberapa kuat pria ini? Lihat, Tuan Bo telah terlempar. 8 menit tersisa. Hari ini adalah jamuan makan. Gala apresiasi komersial keluarga Bai. Tidak pantas untuk membuat keributan. So Wei Mei manajer Hotel Seng Debang. Urusan mendesak adalah membuat bocah ini pergi segera. Adik kecil, adik perempuan mana yang kau cari? Lihatlah kakak begitu lembut dan penuh perhatian. Mengapa tidak membiarkanku menemanimu? Bukankah itu akan lebih baik? 7 menit tersisa. Siapa yang berani membuat masalah di keluarga Bai? Apa kau sudah bosan hidup, ketuamu? Bocah inilah pelakunya. Dia tidak hanya menghancurkan anggur berkualitas kiriman Tuan Muda Meng, tetapi juga melukai manajer Wei Wei. Masih sombong, hingga ingin meratakan tempat ini. Mokuan tetua keluarga Bai. Yang lebih menjengkelkan adalah, dia mengatakan bahwa jika kau adalah anjingnya, dia akan khawatir membuang-buang makanan. Apel, bocah kurang ajar. Apa kau sudah punya nyali sebesar harimau? Berani membuat masalah di wilayah keluarga Bai. Berlututlah di hadapanku, agar tetua ini bisa menebasmu 300 kali. 6 menit tersisa. Berani-beraninya kau mengabaikanku. Ajalmu sudah dekat. Masih saja berteriak di sana. Memberitahu sekarang. Hari ini aku akan membiarkanmu mencicipi teknik unik tetua ini. Tongkat Dewa Gila. Inikah tongkat Dewa Gila yang melegenda itu? Jadi itu benar. Perjalanan ini tidak sia-sia. Bisa melihat begitu banyak senjata ilahi yang melegenda. Apa itu tongkat Dewa Gila? Benarkah itu begitu hebat? Aku bahkan belum pernah melihat tongkat Dewa Gila. Kalau begitu dia mungkin juga belum pernah mendengar tentang tongkat Dewa Gila. 10.000 pasukan takkan bisa maju. Keberadaannya bagaikan pembawa maut. Anak-anak yang mendengarnya pun tidak berani tidur. Itu hanyalah sebatang tongkat. Sangat cocok denganmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kau tak punya kesempatan untuk selamat hari ini. Mati kau. Mokuang ini, bertahun-tahun lalu saat aku mencoba mengalahkannya, juga sangat melelahkan. Tak disangka hari ini, bahkan tidak sanggup menerima satu jurus darinya. Seberapa hebat sebenarnya kekuatan bocah ini? Sepertinya aku harus menjalin hubungan sedikit. Dia benar-benar membunuh tetua Mo. Begitu Tuan Muda Bai tiba, bocah ini sudah tamat riwayatnya. 4 menit tersisa. Benda macam apa yang menjadi jam bekerku di wilayahku? Siapapun yang tidak ingin mati, sebaiknya segera pergi. Saudara Chong Tian, bocah inilah orangnya. Dia bilang dia mencari seorang adik perempuan. Dan saat kami menegurnya sedikit, dia langsung melakukan pembantaian. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Dia tidak berguna sama sekali. Saudara Tong Tian, kau harus membelaku. Bocah ini menyebutmu sebagai kaki tangan keluarga Bai. Saudara Chong Tian, antek keluarga Bai. Aku hanya membela sedikit untukmu, dan dia menyerangku. Dia merundung kekasih kecilku, Wei Wei. Saudara Tong Tian, Kekasih kecilku, ada apa ini? Dengan begitu banyak orang di sini, kau masih membiarkan seseorang merundung kekasihku. Semuanya serang dia. Manusia fana rendahan.
berani menyinggung yang mulia ini. Aku akan segera menembakmu jatuh. Kau bajingan nekat. Ini sungguh mengejutkan. Datang ke sini hari ini bukanlah buang-buang waktu. Bocah ini benar-benar bisa menangkis peluru. Ini. Apakah dia manusia? 3 menit tersisa. Jika adikku tidak muncul, jangan salahkan aku jika aku menghancurkan tempat ini. Apa kau pikir aku tumbuh dengan rasa takut? Keluarga bayi milikku memiliki ahli sebanyak awan. Jangan sombong bocah. Tunggu sampai Tuan Bayi datang. Aku akan membuatmu berlutut. Panggil kakak. Kalau begitu, aku harus mengirimmu ke surga. Tunggu, hari ini adalah pertemuan. Menikmati arak dari keluarga bayi. Janganlah kita menumpahkan darah. Apapun masalahnya, kita bernegosiasi pelan-pelan. Kemudian, hari ini keluarga bayi mengundangku ke sini. Bukankah kau bilang ada kejutan yang ingin kau tunjukkan padaku? Begini ceritanya, gadis yang dia sebutkan itu dipilih langsung oleh keluarga bayi kami untuk dipersembahkan kepada keluarga Muron. Bagaimana mungkin aku menyerahkannya padanya dan memutus jalan keluarku sendiri? Bocah, kalau kau pintar pergilah sekarang. Jika tidak, aku memanggil orang dan memusnahkan seluruh keluargamu. Kurasa kau tidak mengerti maksudku. Yang paling dibenci oleh yang mulia ini adalah diancam. Pemuda ini terlalu kuat. Mustahil untuk menyinggungnya. Demi keluarga bayi, hal yang paling mendesak, tetaplah menyuruh Chontian menyerahkan orang itu. 1 menit tersisa, karena tidak ada seorang pun yang mengindahkan kata-kataku. Maka tunggulah, dan terimalah kehancuranmu. Bocah, aku juga salah satu dari 4 keluarga besar kultivasi abadi. Membunuhmu semudah membalikan telapak tangan. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, segera serahkan mereka. Jika tidak, aku akan membuatmu menjadi abu. Orang tua, kau berani mengancamku. Saat Tuan Muda Bayi dan Saudara Kuang tiba, aku pasti akan melaporkanmu. Bawa mereka ke sini. Lin Xiaodi, adik perempuan Lin Fan. Kakak. Adik kecil, gadis kecil ini sepertinya menderita penyakit mematikan. Aku sangat mahir dalam seni pengobatan. Mengapa kau tidak membiarkanku mengobatinya? Kondisi Xiaodi berada dalam kendaliku. Adik kecil, apakah mereka menyakitimu? Tidak. Itu yang satu itu, dia menyentuhku. Terus kenapa kalau aku menyentuhmu? Adik kecil, apakah tangan ini yang melakukannya? Sepertinya, itu yang satunya lagi. Adik kecil, sebaiknya kita memaafkan selagi bisa. Terima kasih banyak. Aku berhutang budi padamu. Keluarga Murong, bahkan di kehidupan ini, mereka masih mengincar Xiaodi. Sifat mereka tidak pernah berubah. Karena sudah begini, maka aku akan memusnahkan mereka. Kekuatan anak ini tidak terukur. Apapun yang terjadi, aku harus merekrutnya ke dalam keluarga Wei. Guru Qin, ada apa? Seseorang mencoba berbuat tidak senonoh padaku. Kim Jing Guru Xiaodi. Benar-benar tidak tahu diri. Aku adalah pemilik aula bela diri tiran. Diperhatikan olehku adalah keberuntunganmu. Chen Badao, pemimpin aula bela diri tiran. Kamu di sini berpura-pura menjadi begitu hebat. Bukankah ini Chan Badao? Mengapa hama ini ada di sini? Konon katanya bahwa bahkan legenda dari 4 keluarga besar kultivasi abadi, keluarga Muron, kepada ketua Aula Chem harus menunjukkan rasa hormat. Memang benar, ini masih belum yang paling hebat. Ku dengar ketua Aula Chem memiliki teknik bernama tombak pengembali tiran. Serangan tombak ini sangat rumit, secepat kilat. Itu sangat cocok dengan pepatah tersebut. Pepatah apa? Saat sang tiran menolehkan kepalanya, bahkan Raja Yamapul tidak bisa menahanmu. Jika dalam hidup ini, aku bisa menyaksikannya sekali saja. Tombak pengembali tiran. Aku tidak akan menyesal, meskipun aku harus mati. Kakak, Guru Qin adalah guru yang paling aku hormati. Dia selalu sangat peduli padaku. Kakak benar-benar tidak boleh membiarkan mereka membawanya pergi. Baiklah, aku berjanji padamu. Adik kecil, Chan Badao, kami tidak sanggup menyinggungnya. Dia pemilik perguruan bela diri kuno di Laut Timur, tidak berada di bawah kendali atasan, dan memegang kekuasaan atas hidup dan mati. Aku sarankan kau jangan, demi orang asing, mendatangkan bencana bagi dirimu sendiri. Kalian semua, jika tidak ingin mati, tetaplah diam dan jangan bergerak. Aku Chan Badao, tidak berniat merenggut nyawa. Tuan Chang, Anda benar. Bahwa kau telah memilihnya untuk kesenanganmu adalah keberuntungan besarnya. Aku akan mengantarnya ke kamarmu untuk kau nikmati. Kau, ikuti aku. Kau, Apa aku memberimu izin untuk membawanya pergi? kamu adalah sampah mana yang keluar. Berani merusak kesenanganku. Apa kau ingin mati? Siapa yang mulia? Kau tidak layak untuk tahu. Kau, melapor kepada Tuan Murid keempat, kakak seperguruan keempat. Dibunuh oleh orang ini. Bocah ini, sesumbar waktu itu, ingin meratakan olah bela diri tiran kami hingga ke tanah. Dia bahkan bilang ingin menjadikanmu anjing penjaganya. Apel, kau berani membunuh murid kesayanganku, menyentuh sisik terbalikku. Bocah,
Hari ini kau akan mati. Kita punya tontonan menarik hari ini. Maman, bocah ini berani menyinggung Tuan Chang. Dia tamat hari ini. Di zaman sekarang, tidak semua orang bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Orang seperti kita ditakdirkan untuk diinjak-injak. Maafkan aku telah menyusahkanmu, kakak, atau... Tidak apa-apa, jangan takut. Aku di sini. Kau sudah diambang kematian, tapi masih berani mengose. Hari ini aku akan membunuhmu lebih dulu, lalu membawa mereka berdua ke dalam haremku. Bocah, ingatlah ini baik-baik. Dalam masyarakat ini, orang sepertimu dilahirkan hanya untuk diinjak-injak. Di kehidupanmu selanjutnya, jadilah sedikit lebih cerdas. Dan jangan pernah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Mereka yang menganggap diri mereka luar biasa seperti Anda, yang mulia ini, tidak keberatan. Bukankah menghilangkan bahaya bagi rakyat? Sombong, kau ingin mati. Bocah, aku tadi ceroboh dan gagal menghindar tepat waktu. Sekarang, aku akan mengeluarkan teknik terkuatku. Berhati-hatilah kakak, berhati-hatilah. Apel, inilah tombak pengembali tiran dalam legenda. Bocah, dalam hidupku, kau yang pertama yang memaksaku mengeluarkan tombak pengembali tiran. Meskipun kau mati hari ini, kau bisa beristirahat dengan tenang di dunia bawah. Tombak patah yang menyedihkan. Dan kau berani menyebutnya tombak pengembali. Kau benar-benar tidak tahu malu. Apel, apakah aku tidak salah lihat? Tombak pengembali tiran dalam legenda mampu mematahkan kekuatan petir hanya dengan satu jari. Menahan, apakah dia manusia? Ini benar-benar mustahil. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan tombak pengembali tiran milikku. Ingatlah ini baik-baik. Selama aku di sini, segalanya mungkin terjadi. Kau berani membuat masalah di wilayah keluarga Bai milikku. Apa kau sudah bosan hidup, Tuan Muda Bai? Anda akhirnya datang, Tuan. Bai murid leluhur keluarga Bai. Bocah ini sangat sombong. Lihat, Tuan. Dia mematahkan kedua tanganku. Aku ingin mencari saudara Kuan. Kita harus menghancurkannya di sini. Dasar sampah tidak berguna. Apa kau membunuh Xiang Kuan? Saudara Kuang sudah mati. Kalian semua tutup mulut. Orang-orang yang tidak terlibat. Dalam 3 detik, segera enyah dari sini. Jika tidak, jangan harap ada belas kasihan. Larilah. Lari. Jangan takut. Aku di sini. Aku akan melindungimu. Jangan takut. Kau telah membunuh anjing setiaku yang paling berharga. Dan kau masih berani bilang tidak takut. Berisik sekali. Bocah, kau mungkin bisa menyinggungku, tapi kau berani menyentuh saudara Kuan. Biar ku beritahu. Hari ini Tuan Muda Bai, bahkan seekor semut, bukanlah sampah yang layak mengikutiku. Pak Tua, aku memberimu sedikit muka. Enyahlah sekarang, atau aku akan membunuhmu juga. Tuan Muda Bai, pemuda ini dan aku memiliki sejarah masa lalu. Mengenai masalah Seng Kuan, aku yakin ini pasti hanyalah kesalahpahaman. Pak Tua yang banyak bicara. Di antara 4 keluarga kultivasi utama, hanya keluarga Wei milikmu yang tidak layak disebut. Kau Pak Tua, masih berani menceramahiku. Soal moral, kau benar-benar sudah bosan hidup. Artefak ajaib. Artefak ajaib. Ternyata orang ini memiliki energi spiritual. Di dunia, tidak memiliki energi spiritual ini. Objek spiritual seperti itu, sungguh merupakan barang bagus untuk meningkatkan kultivasi. Pak Tua, kau tahu barang bagus. Manik 29 hantu ini adalah harta karun leluhur keluarga Baiku. Keluarga Murong keluarga terkemuka. 4 keluarga besar kultivasi abadi menghadiahkannya kepada keluarga Baiku. Tersembunyi di dalamnya adalah api hantu Nether yang telah membunuh puluhan ahli tahap pemurnian tubuh. Hari ini, kau pasti akan mati. Bocah, menyinggung keluarga Bai sama saja dengan menyinggung keluarga Murong. Jika kau tidak ingin mati, larilah dengan cepat. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu hari ini. Jika kau bisa bertahan hari ini, kau harus menindak budi keluarga Wei kami. Nanti, bantu keluarga Wei kami kembali ke performa terbaik. Keluarga Murong lagi, sepertinya hutang ini harus aku selesaikan tuntas dengan kalian semua di kehidupan ini. Pak Tua, masih berani bicara lantang. Hari ini aku akan memberimu pelajaran agar kau tahu siapa yang tidak boleh disinggung. Bagaimana, bocah? Apa kau takut? Jika kau takut, maka berteriaklah. Tidak ada malunya untuk mengompol di celana. Bagaimana dengan ini? Jika kau menyerahkan 2 wanita di sampingmu kepadaku untuk aku ajak berkultivasi ganda, mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku akan mengampuni nyawamu. Nah, kau sudah tidak punya pilihan lain. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kau memang punya sedikit kemampuan. Tapi keluarga Bai adalah keluarga kultivasi nomor 1. Baigi adalah pewaris sulung keluarga Bai. Bahkan aku tidak sanggup menahan satu serangannya. Jangan mencari mati sendiri. Atau mungkin kau sebaiknya mendengarkannya. Pak Tua, kau cukup bijak. Bocah, kau membunuh anjingku. Aku tidak akan menyalahkanmu, asalkan kau setuju untuk bergabung dengan keluarga Baiku dan menjadi anjing di kakiku. Di masa depan, apapun yang dimiliki Sang Kuan, kau akan memilikinya.
Dan apa yang tidak dimilikinya, aku jamin kau akan memilikinya. Apa katamu? Seekor anjing. Bagaimana anjing menggonggong? Gue, bocah kau berani mengejekku. Baiklah, ayo kita pergi. Hentikan. Kau berani memandang rendah diriku. Hari ini aku akan membunuhmu. Jadi kau seorang kultivator. Tapi di tanganku, ada lebih dari 10 ahli tahap pemurnian tubuh. Hari ini, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka semut. Ahli tahap pemurnian tubuh. Bahkan jika Dewa Emas Luo Agung ada di sini, tidak ada yang perlu ditakuti. Bagaimana bisa semudah itu diterbangkan oleh kau? Kau tidak melihatnya dengan jelas. Kalau begitu akan kulakukan lagi. Kau berani memukulku. Jika aku ingin memukulmu, apa kau berani menghentikanku? Omong kosong. Mati. Adik kecil cepat lari. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan bola hantu akan diserap dan dimurnikan menjadi niat membunuh tanpa menyisakan tulang sedikit pun. Sudah terlambat. Kau. Beraninya kau menyentuhku. Aku berasal dari keluarga Bai dan tamu dari keluarga Murong. Lalu kenapa? Benar sekali, tepat sekali. Gadis ini adalah persembahan kurban untuk Tetua Agung Murong. Yang terpenting, jika kau menyerahkannya kepada Tetua Agung Murong, aku jamin kau akan bisa masuk ke keluarga Murong dan duduk di posisi yang setara bersamaku Baige. Dan duduk setara denganku. Apa kau pantas mendapatkan itu? Beraninya kau melukaiku. Keluarga Baiku dan Tetua Agung Murong pasti akan membuatmu menjadi abu. Kalau begitu biarlah jiwamu musnah. Akhirnya aku telah memasuki tahap pemurnian Ki, Tetua Agung Murong. Tunggulah pembalasanku. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuatmu menjadi abu dan debu, jiwa dan roh lenyap. Adik kecil, kau telah membunuh Baige. Orang-orang dari keluarga Bai pasti tidak akan melepaskanmu. Tapi, yang lebih menakutkan adalah keluarga Murong. Jika keluarga Murong sampai bergerak, bahkan jika ada 10 diriku, aku tidak akan sanggup menahannya. Anak muda, masalah yang kau timbulkan hari ini adalah perkara besar. Kau datang di saat yang tepat. Aku baru saja khawatir tidak menemukan sampah ini. Terima kasih telah menyelamatkanku. Di masa depan, aku pasti akan membalas budimu. Tidak perlu, itu hanya masalah kecil. Guru Ken, apakah kau menaruh hati pada kakakku? Ngomong sembarangan apa sih? Tidak bicara lagi. Aku masih harus pergi mengajar. Terima kasih kalian berdua untuk hari ini. Aku akan mengundang kalian berdua makan lain kali. Jaga dirimu Guru Ken. Adik kecil, kultivasimu sungguh mendalam. Tidak tahu, punya minat pada lelang artefak roh. Acara itu diadakan oleh keluarga Murong besok di rumah lelang keluarga Chen. Saat itu, akan ada orang-orang dari semua keluarga besar yang memperebutkan artefak roh tingkat tinggi. Aku terluka parah hari ini dan tidak sanggup untuk pergi. Aku memohon padamu adik kecil untuk pergi menggantikanku. Saat ini, aku ingin segera menemukan Tetua Agung Murong untuk membalas dendam. Aku masih butuh sejumlah besar barang spiritual tingkat tinggi untuk meningkatkan kultivasiku. Kalau begitu aku akan merepotkanmu Ketua Wei. Adik kecil, kalau begitu sudah diputuskan. Kakak, aku juga ingin ikut melihat keramaian. Baiklah, Pemuda ini adalah orang yang sangat potensial. Bagaimanapun juga, keluarga Weiku harus membangun hubungan dengannya. 7 perempuan, Taktik telah menemukanmu. Pasangan nikah yang baik. Dia adalah seorang debius, satu-satunya di dunia ini. Tetua Agung Keluarga Bai, 4 keluarga besar kultivasi abadi keluarga Bai. Ketua Agung ada yang tidak beres. Ketua Agung, ada yang tidak beres kepala keluarga. Baisi, sudah berapa kali kakek katakan padamu, seorang kultivator memperbaiki hati dan membina diri. Jangan membuat keributan seperti ini. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sudah tidak tertolong. Mengerti, aku akan mematuhi ajaran Tetua Agung. Katakan, mengapa kau mencariku? Melapor kepada Tetua Agung, Kakak Bai telah dibunuh oleh pemuda yang tidak dikenal. Dia sudah mati. Bocah itu sangat angkut. Dia ingin memusnahkan seluruh keluarga Bai kita, tidak menyisakan satu jiwa pun. Dan satu hal lagi. Kudengar, dia bahkan meninggalkan pesan. Isinya, dia ingin memperlakukanmu seperti anjing dengan tali kekang. Apa? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Sekumpulan sampah tidak berguna. Mengapa Manikdo itu hancur? Apakah dia benar-benar terbunuh? Kau menghancurkan Manik 29 hantu milikku. Kau membunuh DR-ku. Aku pasti akan membuatmu menjadi abu dan debu. Lelang artefak roh keluarga Chen. Tuan muda kedua Chen ini, dia tampan dan kaya raya. Sepertinya, kerumunan di pameran hari ini sangat banyak. Semuanya mohon tenang sejenak. Pameran dan lelang artefak roh akan segera dimulai. Chen Hao, tuan muda kedua Chen. Acara ini diselenggarakan oleh keluarga Murong. Dengan kerjasama keluarga Chen kita, aku tuan muda kedua Chen, mengundang kalian semua untuk minum. Gelas anggur ini telah kutambahkan sesuatu yang istimewa. Malam ini, aku ingin kau merasakan
Bagaimana rasanya menjadi seorang wanita? Hei, Lin Xiaodi. Orang lain sedang minum tapi kau tidak. Apakah kau mencoba meremehkan kami? Benar sekali. Siapa yang tidak tahu reputasi Tuan Muda Chen di Laut Timur? Keluarga Chen adalah tangan kanan keluarga Murong di Laut Timur kita ini. Mereka juga tokoh-tokoh terkemuka. Bahkan jika itu adalah Zhang Kuan di Laut Timur. Jika saudara Kuang ada di sini, dia harus menawarkan minuman kepada Tuan Muda Chen. Memangnya kau siapa? Xiaodi, aku tahu kau masih di bawah umur. Jadi apa yang kupersiapkan untukmu? Hanya minuman non-alkohol. Tidak apa-apa. Tuan muda kedua Chen ini jelas memiliki niat buruk. Berani-beraninya mencampur anggur itu. Tapi bagaimana mungkin hal semacam itu bisa mengusik yang mulia ini? Karena begitu keadaannya, kita sebaiknya tidak merusak kesenangan semua orang. Xiaodi, ayo kita pergi bersama. Aku akan minum untukmu, Che Yu Chan. Apa yang kau lakukan? Xiaodi, mari kita sekarang berpura-pura tidur. Kakak, lelang artefak roh. Itu akan segera dimulai. Tolong segera bersiap. Jangan khawatir. Untuk menyentuh adikku, apakah kau mendapatkan izin yang mulia ini? Lin Fan, beraninya kau melukaiku. Keluarga Chen adalah keluarga terpandang di Laut Timur. Aku bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Kau berani mengancam yang mulia ini? Apa yang kau lakukan di sana? Maju dan bunuh dia. Berhenti. Astaga, bukankah ini kecantikan nomor 1 Laut Timur? Wei Fei. Bertemu dengannya sekali saja hari ini. Aku akan mati dengan puas. Berhentilah bermimpi. Bagaimana mungkin kecantikan sepertinya bisa menjadi milik rakyat jelata seperti kita untuk dimiliki? Kau Lin Fan. Memang aku melakukannya. Aku Wei Fei. Wei Fei cucu perempuan Wei Wuji. Kau pasti sudah mendengar tentang diriku, bukan? Karena kakek telah menerimamu. Maka mulai sekarang, kau adalah menantu keluarga Wei. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menyakitimu. Pertama, aku tidak mengenalmu, dan aku juga tidak tertarik padamu. Kedua, orang yang menindasku di dunia ini tidak ada. Omong kosong yang sombong. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kakak begitu menyukaimu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Kau telah membunuh Bai Ge, dan keluarga Bai telah mengeluarkan. Langit dan bumi akan menghancurkannya. Begitu perintah ini dikeluarkan, jiwamu pasti akan tercerai-berai di tiup angin. Kupikir keluarga Wei adalah penyelamatmu. Ternyata mereka adalah malaikat mautmu. Lin Fan, kau telah menyinggung keluarga Bai. Meskipun kau adalah menantu keluarga Wei, dengan kekuatan keluarga Wei saat ini, mereka tidak bisa melindungimu. Hanya keluarga Chen kami yang bisa membantumu. Sudah sampai sejauh ini. Jadi aku tidak akan berpura-pura lagi. Bersihkan adikmu dan bawa dia ke kamarku. Kakak, Apa yang ingin kau lakukan? 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 berhenti. Mengapa kalian berdua hanya berdiri di sana? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Ya, Kau gila. Kupikir kau hanya tukang bicara besar. Aku tidak menyangka kau benar-benar mencari mati. Kau telah menyinggung keluarga Chen dan keluarga Bai. Dua keluarga kultivasi yang agung. Chen Kai pewaris sulung keluarga Chen adalah jenius kultivasi langka di dunia ini. Di usia semuda ini, dia sudah melangkah ke tahap pemurnian tubuh. Tetua Agung keluarga Bai telah berkultivasi selama 1000 tahun. Konon kabarnya, dia telah mencapai ranah pendirian fondasi. Sungguh, itu adalah eksistensi yang setara dengan dewa. Hari ini bocah ini telah melumpuhkan tuan muda kedua dari keluarga Chen. Sepertinya, dia pasti akan mati hari ini. Bodoh sekaligus tak kenal takut. Tidak membiarkan jiwanya musnah tertiup angin. Sudah merupakan kemurahan hati terbesar dari yang mulia ini. Karena kakek memilihmu menjadi menantuku. Aku tidak bisa hanya diam melihat kau mati. Aku akan segera mengatur helikopter untuk membawamu pergi. Jika kau bisa selamat dari bencana ini, itu adalah takdirmu. Dalam kamus yang mulia ini, tidak ada kata melarikan diri. Selamat datang pewaris sulung keluarga Chen. Semuanya sudah berakhir. Sudah terlambat. Selamat datang pewaris sulung keluarga Chen. Chen Kai pewaris sulung keluarga Chen. Kakak sulung, saudara kedua terluka oleh Lin Pen itu. Aku tahu, kau bawa dia ke rumah sakit dulu. Chin Kai, demi menghormati, kita pernah bertunangan. Sekarang, karena dia adalah anggota keluarga Wei-ku, dengan aku di sini, kau tidak diizinkan untuk Pertunangan. Kakek sendirilah yang menawarkannya padamu. Keluarga Chen kami tidak tertarik dengan itu. Hak apa yang kau miliki untuk mencampuri urusan keluarga Chen kami? Kau benar-benar tidak tahu malu. Dari semua orang yang berani menatap mataku, kau adalah yang pertama. Mereka yang suka pamer lebih dariku, biasanya mati lebih cepat dariku. Hanya gertak sambal. Hanya seorang menantu berani melukai adik laki-laki Chen Kai-ku. Kau harus mati hari ini. Bocah kecil.
aku bisa tahu bahwa kau telah mencoba-coba teknik kultivasi rendahan. Hanya sedikit kultivasi yang dangkal. Tapi, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Biar ku beritahu. Jangankan kau, bahkan keluarga Wei, tidak lebih dari sesuatu yang bisa kuhabisi dengan jentikan jariku. Apa kau takut sekarang? Aku hanya khawatir napasmu membuatku mual. Jika hari ini, kau bersedia mengabdi pada keluarga Chenku, mungkin, aku akan mengampuni nyawamu. Kau ingin aku bergabung denganmu? Keluarga Chen boleh juga, asalkan keluargamu bersujud dan menyatakan kesetiaan padaku. Mengakuiku sebagai tuan. Aku mungkin akan mempertimbangkannya. Dalam mimpimu, bocah bau. Sepertinya kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Tulau adalah pakar puncak kekuatan dalam yang menguasai tinju 8 penjuru. Setiap gerakan tinju 8 penjuru adalah serangan mematikan. Setiap pukulan merenggut nyawa. Sekalipun aku ingin menetralkan pukulan ini, itu akan membutuhkan usaha yang cukup besar. Lin Fan, biarkan aku melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Hanya itu kemampuanmu, dan kau berani keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri. Sombong sekali. Kau layak membuatku menggunakan seluruh kekuatanku. Tinju penembus langit tanpa batas. Pukulan ini benar-benar memanggil petir dan kilat. Kekuatannya sungguh mencengangkan. Aku khawatir bahkan kakak pun tidak bisa menahannya. Satu jentikan jari saja, dan itu telah menyebabkan meridian Lau pecah di seluruh tubuhnya. Apa yang telah kau lakukan? Aku tadinya mengira keluarga Chenmu memiliki seseorang yang benar-benar hebat. Ternyata itu hanya sepotong sampah. Lau hanyalah penjaga gerbang bagiku. Aku berada di tahap pemurnian tubuh. Baru tahap pemurnian tubuh. Undangan itu, tanpanya kau tidak bisa masuk. Siapa Lin Fan itu? Siapa Lin Fan itu? Yang mulia adalah Nenek moyang keluarga Bai. Lin Fan, kau harus lari. lari. Seorang dewa. Takut pada sekumpulan semut. Berani menyentuh sisik terbalikku. Dan masih berani menggonggong omong kosong di sini. Kau mencari mati. Metode tahu keluarga Bai. Surga gelap agung. Dalam kegelapan mutlak, dapat membangkitkan rasa takut, terdalam dan paling mengerikan akan hal yang tak diketahui. Nikmatilah siksaan di dalam kegelapan ini. Mustahil. Dia benar-benar tidak bisa melihatku. Tidak ada yang bisa. Mustahil. Ini pasti kebetulan. Bahkan seorang ahli, tahap pemurnian tubuh tingkat ke-9, tidak bisa melihatku. Di dalam formasi surga gelap The agung. film was translated and narrated by Kakak. M Media. Aku takut kegelapan. Jika memang begitu, maka biarkan langit ini diterangi. Apa kau takut sekarang? Teknik tahu tetua agung keluarga Bai sangat mendalam dan sulit dipahami. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dibandingkan oleh semut rendahan sepertimu? Yang mulia ini tidak membedakan antara hitam dan putih. Namun, jika kau senang melakukan trik sulap murahan, maka pergilah ke sirkus dan jadilah badut. Bocah, kau benar-benar berani. Berani bicara omong kosong di depan tetua agung keluarga Bai. Tetua agung keluarga Bai. Anak muda, kau telah membuatku marah. Apakah ini mungkin artefak dharma khas keluarga Bai? Kemoceng mistis surga. Bocah dari keluarga Chen itu, penglihatanmu tajam. Apa itu kemoceng mistis surga? Kau bahkan tidak tahu tentang ini. Kemoceng mistis surga ini, menurut legenda, sekali kibas bisa mengguncang langit dan bumi. 2 kali kibas bisa menghancurkan 3 alam. Artefak Dharma yang begitu hebat. Kok aku belum pernah dengar? Sayang sekali semua orang yang pernah melihat wujud aslinya sudah mati. Anak muda, menyerahlah, atau mati. Seperti telur yang menghantam batu. Kau tidak tahu batasanmu sendiri. Mencari mati. Apa yang baru saja terjadi? Aku tidak tahu. Baru saja, mungkinkah waktu berhenti? Belalang melawan kereta. Benar-benar membosankan. Bocah ini, dari mana asal-usulnya yang sebenarnya? Satu gerakan. Tidak, itu tidak benar. Itu hanya sekilas pandang, dan waktu seolah membeku. Tidak heran dia bisa menghancurkan 140 tahun kultivasiku. Di ranah pendirian fondasi. Mungkinkah dia makhluk abadi yang diutus langit untuk memusnahkan keluarga baikku? Lin Fan, semua orang di sini adalah kultivator. Jika yang lain tidak bisa melihatnya, tidak bisakah kau melihatnya? Baru saja, tetua agung keluarga Bai sudah lama tidak bertindak dan terhasut oleh kata-katamu yang manis. Terbang ke dalam amarah. Itu hanyalah kekhilafan sesaat. Apa hubungannya denganmu? Begitukah? Kau hanya butuh jentikan jarimu untuk melukai Lao. Itu hanya keberuntungan. Sekarang, setelah tetua agung keluarga Bai ada di sini, kau pasti mati. Orang tua, apa pendapatmu? Lin Fan, cukup sudah. Tetua agung keluarga Bai sangat dihormati dan disegani. Dia melihat bahwa kau sombong. Tapi, tidak hanya kau telah melukai cucunya sendiri, namun kau telah berulang kali menghina tetua agung keluarga Bai. Kurasa kau benar-benar ingin mati. Tetua agung keluarga Bai, silakan bertindak. Adik kecil di sini, tidak salah. Lin Fan telah membunuh satu-satunya pewarisku. Aku menempuh perjalanan jauh ke sini hanya untuk mendapati bahwa Lin Fan ini tidak hanya menolak untuk bertobat,
tapi juga anggun dan sewenang-wenang. Aku tadi juga sempat dikuasai luapan emosi sesaat yang mengacaukan kekuatan internal formasiku. Hanya itu saja. Lin Fan, aku bersedia mengampuni nyawamu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Yang mulia ini lebih suka melihat siapa yang mengampuni siapa. Kurang ajar. Tetua Agung Keluarga Bai sudah ada di sini. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara lantang di sini? Semua orang di sini tahu betul. Selain dari empat keluarga besar kultivasi abadi, Keluarga Bai adalah garis keturunan yang tunggal dan tak terputus, dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Tetua Agung Keluarga Bai bahkan pernah tinggal di Pulau Keabadian Penglai selama lebih dari 140 tahun berkultivasi. Kekuatan mereka dalam dan tak terduga. Benar-benar pantas menyandang gelar yang terkuat di keluarga Murong. Dengan kultivasi rendahanmu itu, sekali lirikan saja dari Tetua Agung Keluarga Bai sudah cukup untuk menghancurkanmu. Itu benar. Siapa sebenarnya Tetua Agung Keluarga Bai? Bocah ini terlalu sombong. Kita pasti akan disuguhi pertunjukan hari ini. Kita harus memberi bocah bodoh ini pelajaran. Namun aku melihat Lin Fan tetap tenang dan tenang. Mungkinkah dia masih punya kartu as? Siapapun yang ingin mati lebih dulu, majulah. Tetua Agung Keluarga Bai, silakan bertindak. Bocah ini benar-benar terlalu gegabah. Tidak hanya dia membunuh pewaris sulung Keluarga Bai, tetapi dia juga melumpuhkan adik laki-lakiku. Dendam mendalam ini harus dibalaskan. Kita harus mencincangnya menjadi ribuan bagian, 1000 keping. 1000 keping. Lin Fan, lantas kenapa kalau kau lebih kuat dariku? Membuat marah Tetua Agung Keluarga Bai. Hari ini adalah hari kematianmu. Keluarga Chen benar-benar penuh dengan bakat terpendam. Kau pasti Chen Kai benar. Meskipun aku tinggal di Penglai, aku pernah mendengar tentangmu. Sejauh yang aku tahu, kau telah mencapai ranah pendirian fondasi, tahap pemurnian tubuh tingkat ke-9. Karena itu, aku tidak akan bertindak sebagai tetua di sini. Kesempatan untuk membalas dendam dan membunuh Lin Fan, aku serahkan padamu. Sama sekali tidak. Di hadapan Tetua Agung Keluarga Bai Junior ini, sama sekali tidak layak. Siapa yang tidak tahu bahwa Tetua Agung Keluarga Bai telah menembus ranah pendirian fondasi? Seperti kata pepatah, begitu pendirian fondasi tercapai seseorang sudah setengah abadi. Terlebih lagi, di seluruh dunia, mereka yang bisa mencapai ranah pendirian fondasi bisa dihitung dengan jari. Mengapa tidak mengundang Tetua Agung Keluarga Bai untuk membuka mata kita? Aku sudah lanjut usia dan tidak lagi ingin melibatkan diri dalam urusan bela diri ini. Kenapa kau tidak bergerak sendiri? Junior ini tidak berani menggurui di depan ahlinya. Mohon Tetua Agung Keluarga Bai menegakkan keadilan. Walaupun dia masih anak ingusan, dia adalah seorang kultivator. Bertindak melawannya bukanlah penindasan. Terlebih lagi, dia tidak hanya melumpuhkan cucumu sendiri. Kejahatan ini pantas diganjar hukuman mati. Junior ini tidak akan berani menentang hal ini. Seharusnya kau yang melancarkan serangan. Junior ini tidak akan berani lancang. Atau mohon Tetua Agung Keluarga Bai turun tangan. Kau duluan cepat. Kau saja yang bertindak. Cepat, Kau saja yang bertindak. kau serang. Kau saja yang bertindak. Kalian berdua, bicaralah. Mungkinkah kau tidak berani menyerang? Konyol. Baik Tetua Agung Keluarga Bai maupun aku adalah tokoh berstatus di Laut Timur, sekte kultivasi sejati. Kerendahan hati kami tadi hanyalah bentuk kesopanan. Aku berniat membiarkanmu hidup beberapa menit lagi, tetapi aku tidak menyangka bahwa kau masih berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Sekalipun aku ingin mengampunimu sekarang, Tetua Agung Keluarga Bai tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua Agung Keluarga Bai silakan bertindak. Buta ini, apakah dia benar-benar berniat mendorong orang tua ini ke ambang kematian? Karena kalian semua ingin mati, maka majulah bersama-sama. Karena kau mencari mati, Tetua Agung Keluarga Bai, mari kita serang bersama. Chen Kai memang seperti rumor yang beredar. Dia adalah master tahap pemurnian tubuh tingkat ke-9. Ranah pendirian fondasi. Semuanya sudah berakhir. Satu di tahap pemurnian tubuh, satu di ranah pendirian fondasi. Bahkan jika Dewa Emas Luo Agung datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Lin Fan. Haruskah aku menjanda sebelum menikah? Sama sekali tidak. Lin Fan, cepat akui kesalahanmu. Selama kau tulus bertobat, Tetua Agung pasti akan mengampuni nyawamu. Mengampuni nyawaku, apakah dua sampah ini benar-benar memiliki kemampuan itu? Sungguh kau tidak tahu diri. Kau akan mati hari ini, jika tidak di mana Tetua Agung Keluarga Bai dan aku akan menaruh muka di Laut Timur. Tetua Agung Keluarga Bai jangan menahan diri. Serang. Hanya bocah tahap pemurnian tubuh, tidak tahu diri. Begitu picik hingga mencari ajalnya sendiri. Bahkan ingin mengirat orang tua ini bersamanya. Aku harus mencari cara untuk mengakhiri masalah ini. Berhenti. Kakek, Aku Hiluji, ini cucuku Wei Feiger, dan ini cucu menantuku Lin Fan. Aku memohon pada kalian berdua untuk mengampuni nyawa mereka. Berapa banyak uang yang kau inginkan, aku akan membayarnya. kakek, apakah kakak baik-baik saja? Tetua Agung Keluarga Bai bahkan belum berbicara. Giliran keluarga Wei berani bersikap angkuh di sini. Wei Wuji, mengingat kenyataan bahwa umurmu tidak lama lagi, aku bisa mengampuni Lin Fan, seluruh keluargamu. Berlutut dan bersujudlah di depanku. Lakukan sampai aku puas. Tuan Muda Chen, apakah kau tidak tahu menghormati orang tua? Baiklah, aku akan berlutut untukmu. Kakek, mengapa kakak? Dia sampai berani melakukan hal seperti ini. Dian,
Menyerahkanmu kepada Linsan adalah harapan seumur hidup orang tua ini. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Berlutut, sekarang. Wei Wuji di masa lalu. Ketua Agung Wei. Wei Fei A. Kecantikan nomor 1 di Laut Timur. Namun disinilah, mereka berlutut di depan Ku Chen Kai. Mulai hari ini, martabat keluarga Wei akan diinjak-injak oleh semua orang di Laut Timur. Kakak gadis ini benar-benar menyedihkan. Kau harus membantu mereka. Karena itu keinginanmu Xiaodi. Maka aku akan menuruti keinginanmu. Kekuatan bocah ini tak terduga. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Trik murahan seperti itu, sudah kukatakan. Jika kau ingin aku mengampunimu, kalian semua harus berlutut di hadapanku. Aku mungkin memilih untuk tidak membalas kematian adik laki-lakiku. Tapi kau ingin aku berlutut. Apa kau pikir kau layak? Kau hanyalah sampah yang baru berkultivasi selama 2 tahun. Kau pikir siapa dirimu di hadapanku? Apakah kau mengandalkan gengsi keluarga Wei untuk mendukungmu? Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Bahkan keluarga Wei harus berlutut di hadapanku beberapa saat yang lalu. Aku tidak pernah menganggap kalian ada. Bocah ini terlalu sombong. Keluarga Bai dan Chen bekerja sama. Bahkan jika itu keluarga Murong. Betapa menyedihkan. Memang, Aku menghitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut saat hitungan itu, Ketua Agung keluarga Bai dan aku akan mulai membantai kalian. 1, 2. Lin Fan, kau adalah cucu menantu yang telah dipilih oleh keluarga Wei. Masalah apapun yang kau timbulkan, keluarga Wei akan menanggungnya untukmu. Jangan takut. Teruslah menghitung. Mengapa kau berhenti menghitung? Masa sudah tidak bisa bicara lagi? Kalau begitu, yang mulia ini akan menghitung untukmu. 3. Ini adalah keluarga Chen dan Bai. Orang besar tidak mempermasalahkan orang kecil. Aku sudah mengampunimu. Mengapa kau belum berterima kasih padaku? Biarlah masalah ini selesai di sini. Sudah selesai. Baiklah, yang mulia ini bisa membiarkannya berlalu. Bagaimana dengan kalian semua? Ketua Wei, Pau dan aku, sama-sama orang yang sudah lanjut usia, berlari ke sana kemari. Demi para junior ini sungguh tidak sepadan. Jika memang begitu, biarlah urusan kaum muda diselesaikan oleh kaum muda itu sendiri. Aku tidak akan menuntut keadilan lagi. Demi cucu kesayanganku, biarkan masalah ini dianggap selesai di sini. Terima kasih banyak Ketua Agung keluarga Bai. Sungguh generasi muda memang menakutkan. Urusan balas dendam ini, aku serahkan padamu. Kau. Karena Tetua Bai begitu murah hati, aku tidak akan menyimpan dendam ini lagi. Aku tidak akan membalas dendam lagi. Apa itu sudah cukup? Terima kasih banyak Tuan Muda keluarga Chen. Hei, kakek harus berlutut kepada seseorang, hanya untuk menyelamatkanmu. Apakah kau bahkan tidak tahu cara berterima kasih? Tidak juga. Kakakkulah yang menyelamatkan kalian semua. Bocah, kau dan saudaramu benar-benar sama. Kalian berdua tidak memiliki tata krama. Lin Fan, Simi. Fei Er telah berbicara dengan Lanchan. Aku meminta maaf kepadamu atas namanya. Hanya tahu menyerang wanita. Tadi kenapa pengecut dan tidak berani bertindak? Tutup mulutmu. Lin Fan, aku tahu ini adat mendadak. Tetapi aku telah mengambil keputusan. Bukankah kau bilang kau berhutang budi padaku? Kau harus menikahi Fei Er dan menjadi anggota keluarga Wei kami. Yang mulia ini tidak tertarik pada wanita. Pergilah cari orang lain. Kau ditolak oleh 2 pria di depan semua orang. Kecantikan nomor 1 di Laut Timur hanya bernilai sebanyak ini. Tidak peduli seberapa cantik dirimu, betapa cantiknya pun, tetap saja dia adalah wanita yang tidak diinginkan siapapun. Diam, kalian semua tutup mulut. Lin Fan, jika kau tidak ingin menikah denganku, aku akan tetap bersikeras menikahimu. Kecuali aku mati, aku akan terus melekat padamu seumur hidupku. Bergantunglah pada siapapun yang kau mau. Asal kau tidak memancing amarah yang mulia ini. Ayo pergi. Cucu perempuan, jika dia tidak menginginkannya, maka biarlah. Paksaan tidak akan membawa kebahagiaan. Kakek, apakah kakek pikir pakaianku terlihat indah hari ini? Cantik. Cucuku selalu cantik. Di Laut Timur ini, tidak ada satupun pria yang tidak bisa kupikat WVR. Kau, Kakek, aku masih ada urusan. Kakek pulanglah duluan. baiklah. Kalau begitu jaga dirimu dan tetaplah aman. Ya, Biarkan semua orang. Sudah lama menunggu. Sekarang, pelelangan resmi dimulai. Tidak perlu banyak bicara lagi. Silakan tampilkan barangnya. Barang lelang pertama kita berasal dari Aula Do Abadi Laut Timur. Geokrol yang dijaga selama 20 tahun. Harga pembuka 25 juta. apa? Tidak tertarik. Tingkat spiritualnya terlalu rendah. Namun, mengapa kau masih mengikuti yang mulia ini?
Pasti buka, karena kau tidak punya The film uang. was 50 juta. translated and narrated Bersaing by dengan M uang. Media. Aku tidak akan kalah dari orang miskin sepertimu. Baik, tuan ini menawar 50 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? 50 juta pertama kali, 50 juta kedua kali, 50 juta ketiga kali. Terjual. Selamat kepada pria ini. Karena telah mendapatkan giok roh tersebut. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Baiklah. Silakan keluarkan barangnya. Lelang kedua kami. Pil abadi pemantap fondasi. Pil ini dapat membantu seorang kultivator meningkatkan basis kultivasi mereka setengah tingkat. Harga pembuka 60 juta. Setengah tingkat. Kau menyukainya. Kalau begitu aku akan menawar dan menghadiahkannya untukmu. Yang mulia ini merasa itu menggelikan. Pil abadi ini hanya bisa digunakan pada tahap pemurnian tubuh, namun ia dijual seharga 60 juta. Bocah, kau bicara seolah-olah kau tahu cara meracik pil abadi sendiri. Ini adalah harta keluarga Shangguan. Pil abadi dengan tingkatan seperti ini, bahkan tidak sebanding dengan kotoran telinga di telinga yang mulia ini. Jika kau menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Kau, Aku baru sadar bahwa sikap angkumu sebenarnya cukup tampan. Padahal kau mengaku tidak tertarik padaku. kekurangan diriku tidak mungkin kurang. Xiang Daonian telah hadir. Pria menjijikan itu datang lagi. Xiang Daonian ini berasal dari salah satu dari 4 keluarga besar kultivasi abadi di Laut Timur. Keluarga Xiang ini adalah yang paling misterius. Teknik-teknik mereka sangat aneh. Kepribadiannya sama sekali tidak mencerminkan seorang kultivator. Bahkan tidak murah hati sedikit pun. Sebaliknya dia benar-benar berhati kelam, jahat dan licik. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa dia memiliki metode untuk mengorbankan orang lain demi meningkatkan ranah kultivasinya sendiri. Bagaimanapun, tidak ada yang menyukainya. Semua barang di pelelangan hari ini akan kuborong semuanya. Zhang Danian 4 keluarga besar kultivasi abadi keluarga Xiang. Mohon maaf, Xiang Daonian. Aku masih berdiri tepat di sini. Apa kau mengira keluarga Chanku sudah lenyap semuanya? Tidak enak sekali. Energi spiritualnya terlalu lemah. Aku benar-benar tidak melihatmu. Bosan hidup ya? Bahkan ayahnya pun masih harus menghormatiku 3 bagian. Kau bahkan tidak masuk dalam pandanganku. Apalagi keluarga Chenmu. Semua orang yang hadir di sini hari ini sama sekali tidak aku perhitungkan. Xiang Daonian, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Kami dari keluarga Wei masih ada di sini. Ku beritahu ya, saat aku melangkah masuk, mengapa jantungku mulai berdegup kencang? Ternyata, kecantikan nomor 1 Laut Timur, Wei Fei Er juga ada di sini. Cantik. Atau, kau menghabiskan malam denganku, hanya 1 malam. Dan apapun yang kau inginkan dari pelelangan hari ini, aku bisa membelikan semuanya untukmu. Aku muak. Anjing tidak bisa berbicara seperti manusia. Gadis kecil ini benar-benar bermulut tajam, tapi aku menyukainya. Keluarga Wei-mu adalah salah satu dari 4 keluarga besar kultivasi abadi, namun yang paling tidak kompeten. Namun, bagi keluarga seperti itu untuk melahirkan permata tingkat atas sepertimu, sungguh adalah keberuntungan keluarga Wei-mu. Bagaimana dengan ini? Mulai sekarang kau ikut denganku. Sejak saat itu, aku akan melindungi keluarga Wei-mu. Menjijikan. The Aku film sudah was menjadi wanita Lin translated Fan. and narrated by M Media. Sayang sekali, kau bukan lagi seorang perawan. Tidak bisa membantuku dengan kultivasi ganda untuk maju. Namun, dengan kecantikan seperti itu, bersenang-senang sedikit bukanlah masalah. Sepertinya kau butuh yang mulia ini untuk mengajarimu. Apa artinya menghormati wanita? Bagaimana bisa bocah ini meraih pergelangan tanganku? Aku adalah sosok setengah abadi. Baiklah, aku akan membiarkan anjing menggigit anjing, sementara aku duduk manis dan memetik hasilnya. Dawes ini adalah Xiang Daonian. Bolehkah aku bertanya siapa kau? Yang mulia ini, Lin Fan. Kata-kata yang begitu sombong. Aku melihat kau hanyalah menantu biasa dari keluarga Wei. Namun kau berani menyebut dirimu yang mulia ini. Aku adalah yang mulia abadi pemusnah Dao. 3000 dunia agung. Hanya aku yang tertinggi. Mengapa aku tidak boleh menyebut diriku sebagai yang mulia? Pemusnah Dao, yang mulia abadi. Kenapa kau tidak sekalian saja mengatakan dirimu sebagai Dewa Emas Luo Agun? Dewa Emas Luo Agung. Pangkat abadi itu terlalu rendah. Yang mulia ini sama sekali tidak menghargainya. Bocah, aku tidak punya waktu untuk mendengarkanmu menyombong di sini. Dengarkan baik-baik. Aku adalah Xiang Daonian dari keluarga Xiang. Apapun yang kuinginkan, baik itu energi spiritual di pelelangan ini atau wanita ini, semuanya adalah milikku. Apapun yang tidak dibutuhkan oleh yang mulia ini, boleh kau ambil. Apapun yang diinginkan oleh yang mulia ini, tidak akan bisa kau ambil. Kata-kata yang begitu sombong. Kakak, aku tidak suka bajingan tua ini. Sepakat. Aku akan memastikan dia pergi dari sini. Bukankah ini yang diincar oleh keluarga Muron? Hadiah tingkat atas untuk kultivasi ganda. Gadis misterius 9 langit. Kesempatan yang begitu bagus. Sebaiknya aku mengambilnya untuk diriku sendiri. Bocah, aku telah berubah pikiran.
Selama kau sekarang juga. Serahkan gadis ini kepadaku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Kau berani menyimpan niat jahat terhadap adikku. Mati kau. Cincin dewa pemusnah jiwa. Artefak dewa seperti ini jatuh ke tangan Xiang Daonian. Pantas saja dia begitu sombong. Mengapa kau harus mencampuri urusan orang lain? Kau tahu betul bahwa dia tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala yang mulia ini. Jika aku mati, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa kau andalkan. Aku akan mengirimmu ke dunia bawah sekarang. Pergilah dan jadilah sepasang kekasih yang tragis bersamanya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku menggunakan cincin dewa pemusnah jiwa. Bahkan seorang ahli ranah pendirian fondasi seharusnya tidak mampu menahan serangan ini. Tidak. Ini mustahil. Bocah, siapa sebenarnya kau? Hanya gertak sambal. The film was translated and narrated by M Media. Aku akan mengirimmu ke reinkarnasi emas sekarang. Apa ini? Bocah ini, bagaimana mungkin dia memiliki Dharma Image? Mustahil dia memiliki Dharma Image. Bersiaplah untuk mati. Kau terlalu bodoh. Kakak, aku tidak ingin dia mati. Tolong selamatkan dia. Saat seseorang meninggal cahayanya padam. Keluarga W kali ini, sepertinya mereka benar-benar sudah tamat. Lin Fan, apa yang kau lakukan? Pil surgawi tidak bisa membangkitkan orang mati. Kau sudah kalah dalam permainan ini. Di dalam dunia yang mulia ini, tidak ada yang mustahil. Apa ini? Teknik macam apa ini? Metode Dao Evolusi Agung. Ada apa? Apa yang terjadi? Di mana Lin Fan? Hilang, mereka telah lenyap. Lin Fan, kau telah menghinaku berulang kali. Menyebabkanku buta di kedua mata. Dendam darah ini harus kuselesaikan. Bahkan jika kau memiliki kemampuan yang menentang langit, aku akan memastikan kau terkoyak menjadi kepingan. Saat itu tiba, kau pasti akan datang, memohon padaku untuk mengampunimu. Benar sekali, saatnya mengundang tetua agung keluar dari pengasingan. Keluarga Murong. Sekumpulan sampah. Aku mengirimmu untuk menangkap. Lin Xiaodi memiliki gadis misterius 9 langit. Dan kau masih belum menangkapnya. Murong King Patriark Keluarga Murong. Apa gunamu bagiku? Murong King, berhenti bersikap angkun di sini. Patriark Seng tempat keluarga besar kultivasi abadi. Putraku Xiang Daonian hanya bertindak atas nama keluarga Murongmu untuk menangkap Lin Xiaodi. Dan dia dibunuh oleh kakaknya. Kau harus mengembalikan putraku kepadaku. Kau sedang mencari mati. Bodoh yang tidak berguna. Apakah kau pikir aku tidak tahu? Keluarga Xiangmu hanya ingin mengambil keuntungan. Aku akan memberimu 1 hari. Jika ada kesalahan lagi, maka matilah untukku. Keluar. Ya, orang tua abadi dari keluarga W ini mengandalkan teratai salju 9 harta miliknya. Berani menentang perintahku berulang kali. Baiklah, kalau begitu biarkan keluarga W lenyap. Kau sudah bangun. Aku akan membunuhmu. Kau berani melakukan kultivasi ganda denganku. Kau adalah wanita dari keluarga terpandang. Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan hal seperti itu? Meskipun aku bukan tandingan kakekku atau kau, aku tetaplah seorang kultivator. Kekuatanku sebelumnya sudah hampir mencapai tahap pemurnian tubuh. Hari itu, aku terkena cincin dewa pemusnah jiwa, tubuh, dan jiwaku hancur. Namun sekarang, bukan hanya aku sudah pulih sepenuhnya, tetapi kekuatanku bahkan telah mencapai pendirian fondasi. Jika kau tidak memanfaatkan kondisiku, tanpa kesadaran melakukan kultivasi ganda denganku, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Gadis bodoh, aku menggunakan batu ilahi 9 surga yang dipadukan dengan metode Dao Evolusi Agung untuk membentuk kembali tubuh dan jiwamu. Kebangkitanmu setara dengan melewati ujian hidup dan mati. Itulah sebabnya kau maju ke pendirian fondasi. Baiklah, karena aku sudah menjadi milikmu. Meskipun kau tidak ingin berkultivasi, kau bisa melakukannya. Kapanpun kau mau, aku... Wanita benar-benar merepotkan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku menyelamatkan nyawamu, dan begini caramu memperlakukanku. Aku jelas sudah mencapai pendirian fondasi, namun aku tertahan hanya oleh 1 tatapan darinya. Mungkinkah bocah ini
Meskipun kakak menjodohkanku denganmu, tetap saja kau menolakku di depan begitu banyak orang. Dan sekarang, kau memanfaatkan ketidaktahuanku untuk melihat tubuhku. Oleh karena itu kau... Aku berhutang budi pada kakekmu. Sekarang setelah aku menyelamatkan nyawamu, hutang kita kepada keluarga Wei telah lunas. Dasar keparat, kau pikir bisa bilang kita impas begitu saja? Sebagai wanita yang akan menikah, tubuhku sudah dilihat olehmu. Bagaimana dengan masalah ini? Kesucianku telah dirusak olehmu. Kau harus bertanggung jawab. Aku ingin kau menikahiku dengan layak. Sebagai menantu keluarga Wei, upacara-upacara rumit orang biasa itu, yang mulia tidak tertarik. Mulai sekarang kita menempuh jalan masing-masing. Apa? Keluarga Murong datang untuk mengacaukan keluarga Wei kita. Keluarga Murong. Lagi-lagi keluarga Murong. Aku baru saja berencana mencarimu. Kebetulan sekali, kau mengantarkan diri ke depan pintuku. Baiklah. Kan teratai salju 9 harta. Si cantik kecil, apakah kau bingung akan sesuatu? Teratai salju 9 harta ini milikku. Butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk memotivasinya. Itu milikku. Milikku. Atas dasar apa aku harus memberikannya padamu? Lebih dari 100 tahun. Dan kau hanya menghasilkan barang inferior seperti ini. Buta kecil, aku tahu kau memiliki kemampuan. Tetapi jika berbicara tentang memurnikan harta, kau dan aku, bagaikan langit dan bumi. Berikan ke sini. Si cantik kecil, kau tidak berpikir bahwa aku dan Murong Wan itu, gadis bodoh itu, berada pada level yang sama bukan? Biar ku beritahu, Master Imi telah mencapai tingkat ke-9 pendirian fondasi. Dengan teratai 9 harta, aku akan naik ke tingkat integrasi Dao. Pada saat itu, aku akan menjadi tak terkalahkan. Tingkat integrasi Dao yang remeh. Dan kau berani memamerkannya. Kau orang bodoh yang tidak tahu ajalnya. Surga ke-8 agung. Teknik yang familiar. Bukankah ini teknik hantu tua dari tetua agung keluarga Bai? Orang tua abadi itu tidak bisa dibandingkan denganku sama sekali. Itu tidak hanya mengaburkan penglihatan. Itu merampas panca indera. Lin Fen, bisakah kau mendengar apa yang aku katakan? Dia tidak bisa mendengarmu. Di bawah surga ke-8 agung, kelima indera, dikendalikan oleh orang tua ini. Lagi pula, bicara soal itu, aku harus berterima kasih padamu, tanpamu. Mendapatkan teratai salju 9 harta, akan memakan waktu lebih lama. Karena begitulah keadaannya, aku akan membiarkanmu mati dengan jasad utuh. Adapun yang lainnya, mereka semua akan dihancurkan menjadi bubuk, dan memurnikan mereka menjadi pil ilahi. Di mataku, kau dan hantu tua dari tetua agung keluarga Bai tidak ada bedanya. Apa? Bagaimana bisa kau mendengarku? Teknikku telah menghancurkan formasimu. Tidak peduli berapa kali kau merapal. Itu semua sia-sia. Serahkan teratai salju 9 harta, dan aku akan mengampuni nyawamu. Nah, kau punya sedikit keahlian, tapi aku telah hidup lebih dari 200 tahun, mengumpulkan teknik dari 100 aliran. Apa kau pikir aku tidak tahu? Siapa kau sebenarnya? Itu adalah racun 1000 serangga dari keluarga Shang. Bagaimana kau tahu metode Dao dari keluarga Shang? Apa arti keluarga Shang? 4 keluarga besar kultivasi abadi, keluarga Bayuan dan Sam, dan juga keluarga Murong itu. Semuanya tidak ada harganya. Mereka bahkan tidak berharga sedikit pun. Murong Hao, hentikan ocehan tidak masuk akalmu. Kau hanyalah anjing Murong King. Tutup mulutmu. Jangan sebut-sebut Murong King di depanku. Bajingan itu, cepat atau lambat aku akan mematahkan akar kebijaksanaannya dan mencintanya menjadi 100 bagian. Jika kau tidak melakukan ini untuk keluarga Murong, lalu mengapa kau mencuri teratai salju 9 harta? Karena kalian berdua sudah hampir mati. Mungkin sebaiknya aku membiarkanmu mati dengan pemahaman yang jelas. Meskipun aku menyandang nama Murong, aku memiliki hasrat terhadap harta surgawi. The film was Teratai salju 9 harta itu translated and awalnya narrated adalah by sesuatu yang NVIDIA. kau habiskan seumur hidup untuk menciptakannya. Sayangnya, itu disergap oleh Murong King itu. Aku tidak punya pilihan lain selain kehilangan teratai 9 harta. Harta setingkat ini butuh seumur hidup untuk aku kultivasikan. Sungguh sangat menyedihkan. Kau akan segera mati, namun kau masih bersandiwara. Aku mengagumi keberanianmu, tapi tenang saja. Setelah kau mati, aku akan perlahan-lahan menggilingmu menjadi bubuk untuk dijadikan bahan dasar obat tingkat tinggi. Pada tahun-tahun itu, aku menjelajahi 4 samudera, entah itu 4 keluarga utama, atau berbagai sekte, dan jalan tidak ortodoks di dunia persilatan. Aku memegang kendali atas mereka semua. Orang tua ini, apa yang kau derita sekarang? Keturunan keluarga Sang Rekan Dawi Siam, yang diciptakan oleh, adalah racun 1000 serangga. Saat racun ini bereaksi, akan menggunakan energi spiritual untuk memelihara puluhan ribu semut, yang akan menggerogoti daging dan tulangmu, membiarkanmu merasakan penderitaan hingga ke tulang. Murong Hao, kau tercela. Cantik, apakah aku gaji? Pada tahun-tahun itu, kakekmu berjanji untuk membantuku menjaga teratai salju 9 harta. Tapi kemudian, dia mengingkari janjinya. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan cara putus asa ini, mempelajari seni, mengubah kulit, untuk menyamar menjadi Suwon, dan mengintai di sisimu. Semua yang telah kulakukan benar-benar merupakan hadiah dari kalian semua. Omong kosong. Jelas-jelas itu Anda
Kau membantai orang-orang tak bersalah. Itulah mengapa kakakku dan yang lainnya turun tangan untuk menghentikanmu. Teratai salju 9 harta berakhir di tangan kakakku. Tidak perlu berdebat dengan orang ini. Lin Fan, saat ini, apakah kau menderita penderitaan hingga ketulan akibat ribuan serangga yang menggerogoti? Sensasi itu menyakitkan sekaligus fatal. Bukankah itu luar biasa? Aku belum membunuhmu. Bagaimana kalau begini? Mengapa kau tidak melakukan sesuatu untukku? Membantumu dengan apa? Kulihat kau masih muda dan teknikmu tidak biasa. Pasti kau punya wawasan tentang metode kultivasi. Serahkan itu dan biarkan nona muda ini melakukan kultivasi ganda denganku. Mungkin saat itu aku akan mengampuni nyawamu. Metode Glowku adalah apa yang kau tunjuk. Metode Glow evolusi agung. Ya, aku sudah menjelajahi dunia bela diri selama bertahun-tahun dan teknik apa yang belum pernah kulihat. Namun teknikmu ini sungguh luar biasa. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Itu wajar saja. Metode Glow evolusi agung adalah metode Glow yang aku habiskan bertahun-tahun untuk dipahami di dalam fenomena kacau alam semesta. Itu mengandung segala sesuatu di kosmos, serta ribuan aliran pemikiran. Bahkan di puncaknya, aku hanya mencapai tingkat ke-9. Benarkah itu luar biasa? Kalau begitu segera keluarkan, dan biarkan aku melihatnya. Karena kau berkata demikian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tidak, Morong Hao secara alami licik dan sangat jahat. Bahkan jika kau memberikan teknik itu padanya, dia tidak akan membiarkan kita hidup. Itu tidak masalah. Kau keliru. Morong Hao mampu mempelajari seni pamungkas dari 4 keluarga besar kultivasi abadi. Bakatnya pasti sangat tinggi. Jika kau mengajarkan teknik yang begitu bagus kepada orang seperti dia, itu akan membawa kekacauan ke dunia. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Ini adalah 3000 dunia besar, berkembang biak dan berevolusi secara alami. Ini juga merupakan akar dari metode Dao evolusi agung. Tingkat ke-7 pendirian fondasi. Tingkat ke-9 pendirian fondasi. Tingkat integrasi Dao. Tingkat ke-9 tingkat integrasi Dao. Bergerak, pergerakan kekosongan. Itu masih terus berlanjut. Nirwana, platform keabadian. Di bawah platform keabadian semuanya masih fun. Di atas platform keabadian adalah para abadi. Semuanya sudah berakhir. Membiarkan Morong Hao menjadi dewa. Bencana besar dunia ini telah datang kembali. Telah datang kembali. Ya Tuhan, aku telah menjadi abadi. Morong Hao, meski harus mempertaruhkan nyawa ini, aku tidak akan membiarkanmu. Iblis besar ini pergi dari sini. Kau terlalu percaya diri. Sudah selesai. Kakek, Faker telah berbuat durhaka. Karena telah melepaskan iblis seperti ini. Aku pendosa. Aku pendosa. Bagaimana rasanya menjadi seorang abadi? Menggairahkan. Sangat menggairahkan. Rasanya seperti kegilaan. Apakah seperti ini rasanya menjadi abadi? Menakjubkan. Aku beritahu kau. Sekarang aku merasa seolah-olah seluruh alam semesta berada di bawah kakiku. Karena sudah sampai pada titik ini, pergilah dengan tenang. Menurutmu jam berapa sekarang? Masih berakting menjadi dewa dan iblis. Aku adalah makhluk abadi sekarang. Setelah mencapai keabadian, siapa di bawah langit ini? Adakah orang yang tersisa yang bisa menghancurkanku? Ketika seorang fana berbuat salah, ada hukuman abadi. Ketika seorang abadi berbuat salah, ada pembalasan ilahi. Penghakiman surga. Penghakiman surga. Salah. Kebajikan atau bakat apa yang kau miliki untuk menuntut penghakiman surga. Ini adalah kesengsaraan petir yang harus ditanggung oleh setiap orang yang naik tingkat. Hanya mereka yang berhasil mengatasi kesengsaraan yang bisa mencapai keabadian. Pasti kau tidak asing dengan hal ini. Kau sengaja menjebakku. Jika aku ingin membunuhmu, aku sudah melakukannya. Mengapa aku perlu merencanakan sesuatu? Kau. Siapa sebenarnya kau? Aku adalah Yang Mulia Abadi Pemusnah Dao. Aku mohon padamu. Tolong ampuni aku. Aku membawa teratai salju 9 harta mengembalikannya kepadamu. Ini adalah harta langka di dunia ini. Aku mohon padamu. Ampuni aku. Aku akan memberikannya padamu. Apakah kau pikir aku akan peduli dengan sampah seperti itu? Kalau sudah begitu, maka aku akan memperluas wawasanmu. Ini adalah legenda. The film Batu was ilahi 9 surga. translated and Energi narrated spiritual by dari M 3000 Media. dunia, jika digabungkan, tidak akan setara dengan 10.000 dari batu ini. Apakah kau pikir aku akan peduli dengan sampah milikmu ini? Aku tidak menerima ini. Aku tidak menerima ini.
Murong Hao memiliki bakat luar biasa. Dalam sekejap dia mencapai sakti iblis abadi. Kebetulan sekali dia menderita untukku. Penderitaan kesengsaraan petir kenaikan. Aku akhirnya kembali ke sakti iblis abadi. Tetua Agung Murong, hari kematianmu telah tiba. Karena Tetua Wei meninggal karenaku, maka biarkan aku memberimu sebuah keberuntungan besar. Melapor kepala keluarga. Nona muda Murong telah oleh Lin Fan di aula bela diri keluarga Wei dieksekusi. Apel. Bodoh tidak berguna. Lin Fan, keluarga Wei, aku akan membuatmu membayar dengan darat. Zui Zhou, kepala keluarga, sekarang giliranmu untuk muncul. Jangan kecewakan aku. Sudiso. Jika tidak, aku akan membuat seluruh keluarga Zhu milikmu yang berjumlah ribuan, mulai hari ini, dihapus dari Laut Timur. Dimengerti, kepala keluarga. Seperti yang diduga, menggunakan batu ilahi 9 surga sebagai fondasi kondensasi asalku, aku sekarang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Anjing tua Murong, mati. Lin Fan, gawat. Apa yang terjadi? Orang-orang yang kukirim untuk melindungi adikmu telah dibunuh oleh keluarga Chen. Adikmu juga telah dibawa oleh keluarga Chen. Apa? Chen Kai, jika kau berani menyentuh sehelai rambut twin di kepala adikku, aku akan mengubur seluruh keluarga Chen bersamanya. Ayo pergi ke keluarga Chen. Aku juga ingin pergi. Mengapa kau ikut bersenang-senang? Aku mengkhawatirkanmu. Ayo pergi. Lin Fan, bocah apa kau benar-benar berani datang ke sini? Di mana adikku? Menanglah dalam pertarungan, atau tunduk padaku. Aku akan memberitahu. Di mana adikmu yang menyedihkan itu berada? Bukankah ini kecantikan nomor 1 di Laut Timur? Kemari. Kemari dan bermainlah denganku. Sedikit saja. Tidak tahu malu. Tak tahu malu. Aku akan menunjukkan padamu apa itu ketidaktahuan yang sesungguhnya. Pertama aku akan membunuhmu. Lalu aku akan bermain denganmu sepuas hatiku. Aku jijik. Menjijikan. Sepertinya kau masih belum mengerti situasinya. Apakah kau butuh bantuan dariku? Untuk tenang. Beraninya kau menyentuh wanita milik yang mulia ini. Kalian berdua. Seret dia ke sini. Biarkan 30 saudara kita bermain dengannya sampai dia mati. Menjadikannya mainan sepenuhnya. Mengapa Film was jantungku berdebar begitu translated kencang? and narrated Dasar by bocah M. keluarga Chen. Media. Beraninya kau menghina cucuku. Terimalah serangan telapak tanganku ini. Tidak menyembunyikan apapun dari kalian semua. Sebelumnya, mataku benar-benar bermasalah. Aku hampir buta di kedua mata. Namun berkat kepala keluarga Zhu kita, dengan keterampilan medisnya yang luar biasa, dia membantuku mendapatkan kembali penglihatanku. Tidak hanya itu, kekuatan kultivasiku telah meningkat secara signifikan. Aku sudah mencapai tingkat integrasi Dao. Ini semua berkat teknologi keluarga Zhu, dan bukan semata-mata pencapaianku sendiri. Tingkat integrasi Dao. Bagaimana mungkin? Kau hanya berada di pendirian fondasi. Berani melawanku. Kusarankan kau merangkak pulang sekarang. Dan tunggu ajalku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Sombong. Tuan Muda Chen, menurut pendapatku, keluarga Wei ini, dan bocah ini juga, mulai hari ini, akan lenyap dari dunia ini. Bagus. Kalau begitu rasakan jurusku ini. Bagaimana keadaanmu? Apa kau terluka? Aku tidak apa-apa. Buta Chen Kai ini bermasalah. Sebelumnya dia terluka parah. Dan sekarang bukan saja dia tidak terluka, tetapi dia juga telah naik 2 tingkat. Langsung mencapai tingkat integrasi Dao. Mungkinkah ada seorang ahli di belakangnya? Seseorang dengan kemampuan seperti itu di dunia ini, hanya ada untuk yang mulia ini. Namun, Chen Kai ini memang memiliki masalah. Dia saat ini tidak terlihat seperti Chen Kai. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sudiso, apa yang telah kau lakukan pada Chen Kai? Lin Fan, kepala keluarga Murong, hari ini kami akan mencincangmu sampai mati di sini. Untuk apa banyak bicara tidak berguna? Bersiaplah untuk mati. Bicara, di mana adikku? Yang mulia ini bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Adik, aku beritahu. Sebentar lagi kau akan bersatu kembali dengan adikmu. Bersatu di akhirat. Tingkat kultivasi Tuan Muda Chen saat ini adalah tingkat integrasi Dao. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau mustahil bisa menahan serangan kekuatan penuh darinya. Hanya orang bijak yang tahu cara beradaptasi dengan keadaan. Aku sarankan kau untuk patuh sekarang. Berlututlah di tanah dan bersujud memohon ampun. Tunduklah padaku. Jika tidak, hanya ada satu hasil. Jiwa dan roh hancur lenyap. Tua,
Tuan, Tuan, Chen Kai, jangan menahan diri. Bunuh mereka semua untukku. Surga ketujuh dari tingkat integrasi Dao. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Aku ingin kalian semua mati. Belalang mencoba menghentikan kereta. Itu tidak berguna. Apa yang kalian tunggu? Serang. Aku cukup tertarik dengan matamu itu. Mustahil. Teknologi keluarga Zhu milikku. Bagaimana mungkin dikalahkan oleh seorang manusia biasa? Seorang fana. Apakah yang mulia ini terlihat seperti orang fana bagimu? apa yang kau tertawakan? The film was Apa yang translated kutertawakan? and Aku narrated menertawakan by logika M. tidak adil Media. ini. Aku tertawa karena usaha yang telah kuperjuangkan bertahun-tahun menyebabkan tetua agung keluarga Bai terluka parah saat membalas dendam padamu dan mengubah Chen Kai menjadi pionku. Lihat seluruh Laut Timur akan segera menjadi milikku. Pada saat itu, bahkan kepala keluarga Muron tidak akan bisa memerintahku. Kata-kata sombong. Sekarang aku akan memastikan jiwamu tercerai break ke dalam kehampaan. Ini adalah senjata manusia keluarga Shu. Keluarga Su lagi. Tetua Wei, apa latar belakang dari keluarga Su ini? Keluarga Su adalah perusahaan teknologi global. Sangat misterius. Apa sebenarnya yang mereka teliti? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, mereka melakukan hal-hal yang benar-benar bertentangan dengan kultivasi. Apa maksudmu dengan itu? Legenda mengatakan bahwa nenek moyang keluarga Shu dibunuh oleh para kultivator. Jadi keturunan mereka telah mendedikasikan diri untuk meneliti cara menggunakan teknologi untuk mengalahkan para kultivator. Beberapa hari yang lalu, peluru Morangwan adalah senjata rahasia yang secara khusus menargetkan kultivator. Dan di antara senjata-senjata rahasia ini, yang paling hebat diberi nama Sandi. Senjata manusia. Tak disangka, senjata manusia ini sama sekali bukan senjata, melainkan manusia buatan. Omong kosong. Aku jelas orang yang hidup dan bernapas di sini. Sedangkan kalian, justru sebaliknya. Karena kalian semua adalah orang mati. Kakek, Apa kau masih sempat memikirkan orang lain? Kau adalah orang berikutnya yang akan menyusul. Metode Dao Evolusi Agung, Sekte Mendalam Abadi. Apa kau bodoh? Aku tidak takut untuk mengatakannya padamu. Setiap tetes energi spiritual akan kuserap. Lalu dikembalikan kepada penyerangnya dengan kekuatan 100 kali lipat. Sesuai dengan pepatah, debu kembali menjadi debu. Oleh karena itu, kau hanya bisa terluka parah oleh si orang tua bodoh yang abadi itu. Yang mulia ini telah menyadari bahwa kejahatan datang dalam berbagai bentuk. Namun di mataku, kau hanyalah semut. Tidak, kau hanyalah debu. Kau mencari mati. awas. Terlambat. Matilah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Energi spiritual apapun bisa ku kendalikan. Katak dalam tempurung. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa energi spiritual adalah satu-satunya bentuk kekuatan di dunia ini? Maksudmu, esensi abadi? Mustahil. Itu hanyalah legenda. Itu tidak mungkin ada. Di atas platform kerabadian adalah para abadi. Hanya kultivator tingkat integrasi Dao yang merupakan yang mulia abadi. Yang mulia abadi. Kau mengaku sebagai yang mulia abadi. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Tidak ada makhluk abadi di dunia ini. Kalau begitu pergilah ke neraka dan renungkan dosa-dosamu. Siapa yang berani membuat masalah di keluarga Chen? Bocah, The film was beraninya kau translated membunuh murid and keluarga Chen-ku narrated by dan M. membunuh Media. cucuku. Hari ini, Tetua Agung Chen, tempat keluarga besar kultivasi abadi keluarga Chen. kalian semua akan membayar nyawa cucuku dengan nyawa kalian sendiri. Kurasa tidak. Bocah, Murong King mengundangku keluar dari pertapaan dan mengundang saudaramu untuk dinikmati oleh Tetua Agung Murong. Hari ini, jika kau tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri, maka bunuhlah dirimu di sini. Keluarga Chen itu murah hati. Aku akan mengampunimu karena telah membunuh cucuku hari ini. Siapa yang berani menyentuh adikku? Mati kau. Bocah, kau punya sedikit keahlian. Tidak heran kau berani bersikap begitu sombong di hadapanku. Tapi, dengan keahlian sekecil itu, kau tidak layak membuatku bertindak. Bocah, hari ini kau membunuh saudaraku. Chen Liuqing, kakak perempuan Chen Kai. Kesombonganmu benar-benar tidak tahu batas. Biar kutunjukkan. Kekuatan formasi pedang tiga dewa keluarga Chan milikku. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Yang mulia ini tidak memukul wanita. Apalagi mereka yang hanya mengandalkan otot tanpa otak sepertimu. Orang sepertimu, pemuda sok tampan yang hanya bisa membual. Sudah sering kutemui. Cukup omong kosongnya.
Bentuk formasinya. Bocah, kau cukup menarik. Namun sayangnya, kau akan segera mati. Aku agak enggan melakukan ini. Senasib sepenanggungan. Bersedia menjadi anjing pemburu bagi keluarga Murong. Kau telah memprovokasi yang mulia ini berulang kali. Aku hanya bisa mengirimmu ke alam baka. Sombong sekali. Biar ku buka matamu pada kekuatanku yang sebenarnya. Kau tidak bisa menghancurkan teknik satu ki mengubah 3 kemurnian milikku. Kalian yang merasa diri paling mulia, selalu percaya bahwa kalian lebih baik dari orang lain, memandang rendah semua makhluk hidup, dengan santai memutuskan aturan hidup dan mati, dan menginjak-injak kehidupan orang lain. Hari ini, yang mulia ini akan menghancurkan kesombonganmu, agar kau bisa merasakan sensasi diinjak-injak. Tunggu, sebelum aku mati, bisakah kau membiarkan ku mati dengan kejelasan? Bicara, Siapa sebenarnya dirimu? yang mulia ini. Yang mulia abadi pemusnah Dao. Jadi itu benar. Kau adalah legenda yang menguasai 3000 dunia agung. Yang mulia abadi pemusnah Dao. Tidak disangka bahwa masih ada orang yang mengetahui gelar yang mulia ini. Aku salah. Aku benar-benar harusnya tidak meninggalkan pertapaan. Bagaimana Kakak Fan bisa begitu kuat? Dia bahkan mampu memaksa tetua agung keluarga Chen untuk menerima kematiannya dengan sukarela. Sepertinya aku WVR memilih pria masih punya mata yang tajam. Keluarga Chen hanya memiliki kemampuan segini, tapi mereka berani melawan Kakak Fanku. Kakak, Adik, kakak, jangan takut. Kakak ada di sini. Tetua Wei, kirim seseorang untuk menjaga adikku dengan baik. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Cucu menantu, tenang saja. Besok, keluarga Murong akan mengadakan upacara pengorbanan leluhur. Saat itu, Murong King akan The film memimpinnya was secara pribadi. translated Binatang-binatang and dari keluarga narrated Murong by itu M Media. menyerang yang mulia ini. Berulang kali menyakiti adik yang mulia ini. Sekarang setelah kaki tangan mereka, semua telah kucabut sampai ke akarnya. Kini tiba giliranmu, Nona Wei. Aku harus merepotkanmu sekali ini. Untuk membantuku melacak sarang keluarga Murong. aku, Mengharumkan nama keluarga dan leluhur. Aula leluhur keluarga Murong. Hari ini adalah pengorbanan leluhur 100 tahun. Keluarga Murongku. Pengawal. Bawa dia ke sini. lepaskan aku. Lin Fan, sebaiknya kau datang lebih awal. Jika kau terlambat, aku akan dipermalukan oleh sampah ini. WVA. Berhenti meronta. Hari ini adalah pengorbanan leluhur agung, keluarga Murongku. Ribuan tahun yang lalu. Nenek moyang Murong wafat. Meninggalkan wasiat terakhir sebelum kematiannya. Setelah esensi vital dari 3000 perawan terkumpul. Untuk melengkapi pengorbanan darat. Nenek moyang kita akan mencapai seni dewa tertinggi. Dan menyatukan 3000 dunia agung. Tak disangka, keluarga Murong sebenarnya sekti iblis tulen. Sang pencipta Deon adalah Dao besar itu sendiri. Berhenti. Lepaskan cucu perempuanku. Murong King. Transaksi-transaksi gelap. Milikmu itu. Kami tahu semuanya. Hari ini adalah hari kematianmu. Lin Fan, ternyata kau. Ini yang mulia ini. Ini kau yang berulang kali membiarkan kaki tanganmu untuk menyakiti adik yang mulia ini. Lin Fan, kalau mau menyalahkan salahkanlah. Salahkan adikmu Lin Xiaodi. Adalah gadis misterius 9 langit. Menggunakannya sebagai tumbal akan membuahkan hasil berlipat ganda daripada WVA 100 kali lebih besar. Sayang sekali. Orang-orang kalah yang kukirim semuanya tidak berguna. Kau datang tepat pada waktunya hari ini. Serahkan adikmu dan kemudian bergabunglah dengan keluarga Murongku. Mulai sekarang, kau akan menyandang nama Murong. Murong King, kau ditakdirkan mati hari ini. Kau sendirian, orang tua di ranah pendirian fondasi. Dan aku juga, Kakak Fan. Jangan tunjukkan belas kasihan pada binatang yang menganggap nyawa manusia seperti rumput ini. Murong King, dendam antara keluarga Murongmu dan yang mulia ini telah mencapai waktu perhitungan. Hanya seorang kultivator ranah pendirian fondasi, tapi berani membuat keributan di aula leluhur keluarga Murongku. Kau benar-benar tidak tahu diri. Di sini, yang terlemah di antara kami pun berada di ranah pendirian fondasi. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Cukup bicaranya. Pergilah ke neraka. Kau bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Aku pikir kau Murong King memiliki kemampuan nyata. Berani menantang kekuatan ilahi yang mulia ini. Kau ternyata hanyalah sampah. Kurang ajar. Berani tidak menghormati kepala keluarga. Biar aku yang mengujinya. Dan aku juga. Apel. Satu di ranah kondensasi esensi. Satu di ranah manifestasi kekosongan. Tapi keduanya kalah dalam satu serangan. Oleh aura pelindung bocah ini. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Siapa kau sebenarnya? Aku adalah dewa perang nomor 1. Yang tak terkalahkan. Yang mulia abadi pemusnah Dao. Namun, hanya mengalahkan 2 pengawal keluarga Murongku.
Dan berani menyebut dirimu yang mulia abadi. Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Kupikir kaulah yang tidak tahu luasnya dunia. Lin Fan adalah suami dari Wei Fei Erku, yang mulia abadi pemusnah Dao yang asli. Karena begitu keadaannya, tunjukkan kekuatan aslimu. Agar keluarga Muron kami bisa menyaksikannya. Serang. Sepertinya aku salah menilaimu. Nah, kau memang luar biasa. Jika ingin bertarung, maka bertarunglah. Tidak. Aku tidak hanya tidak akan bertarung. Aku ingin bekerja sama denganmu. Lin Fan, aku melihat kau memang memiliki kemampuan. Masalah kematian putriku akan kita kesampingkan sepenuhnya. Di masa depan, selama kita bekerja sama, seluruh dunia ini akan menjadi milik kita. Saat itu tiba, apapun yang diinginkan akan didapatkan. Bagaimana menurutmu? Keluarga Murongmu benar-benar memiliki gaya keluarga yang hebat. Putrimu sudah mati, namun kau bahkan tidak sudi meliriknya. Keluarga lain digunakan saat nyaman dan dibuang saat tidak lagi berguna bagimu. Kau memperlakukan nyawa manusia seperti rumput. Apakah itu berarti bahwa aturan dunia ini semuanya ditentukan oleh rumahmu? Mereka yang mencapai hal-hal besar, bahkan bisa membunuh kerabat mereka sendiri. Di mataku, siapapun yang ingin kubunuh, akan kubunuh. Keluarga Murong ini busuk sampai ke intinya. Hari ini, yang mulia ini akan membasmi kalian semua. Begitukah? Apakah kau baik-baik saja? Ini adalah pedang pemutus naga. Pedang ini bisa membunuh naga. Semua teknik di dunia ini bisa dipatahkan dengan satu serangan. Bocah, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Karena 9 surga manifestasi hampa. Kau terlalu meremehkan dirimu sendiri. Kalian semua berlututlah di hadapanku. Hari ini aku akan mengantarmu pergi. Setidaknya kau akan punya teman dalam perjalanan ke dunia bawah. Seekor naga. Itu tidak lebih dari mainan belaka di tanganku. Apakah kau bahkan layak? Bagaimana ini bisa terjadi? Bilah pedang ini milik keluarga Su. Pedang ini, puncak teknologi. Milik keluarga Cuku. Zukin pewaris keluarga teknologi. Tidak ada aura pelindung yang mampu menahan ketajaman bilah ini. Bocah, kau benar-benar bisa memanipulasi ruang lokal. Kau bahkan tidak menyentuh pedangnya. Kau memang yang terkuat yang pernah kutemui. Mampu melihat menembus teknikku. Kau memang punya keahlian. Benarkah? Lalu bagaimana dengan ini? Hentikan usahamu yang sia-sia. Yang disebut kekuatan spiritual hanyalah potensi laten tubuh manusia. Sesuatu yang memang sudah ada. Aku menggunakan medan elektromagnetik untuk menyegel semua meridianmu, mencegah aliran energi spiritual. Sekarang setiap kultivator di sini tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Dalam hal pencapaian, aku mungkin tertinggal satu langkah. Tapi sekarang semua orang adalah manusia biasa. Kau membawa seorang pria tua dan seorang gadis bersamamu. Apa yang bisa kau gunakan untuk bertarung? Lagi pula, aku punya senjata api. Tidak menyangka bukan? Berani. Maka cobalah. Dalam situasi ini, kau masih bisa tetap tenang. Sepertinya, kau adalah seseorang yang memiliki nyali. Sayang sekali, kau akan mati muda. Namun, aku adalah orang yang menghargai bakat. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan saja adikmu. Dan berlututlah untuk bersujud dan meminta maaf kepada leluhurku. Aku akan membiarkanmu bergabung dengan keluarga Muron. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari keluarga Murongku. Aku jamin tidak ada yang berani menyentuhmu. Mengapa penjahat sepertimu suka mengoceh sebelum mati? Mungkinkah bahwa ini adalah kata-kata terakhir yang sudah kau siapkan? Jika begitu, maka sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau masih memiliki kekuatan spiritual? Lin Fan, apakah Cui Zhou dibunuh olehmu? Itu memang aku. Lupakan saja. Adikku sudah tiada. Mengapa tidak bergabung denganku? Teknologi keluarga Cuku pasti bisa membantu kultivasimu mencapai tingkat berikutnya. Wanita sialan, kau berani mengkhianatiku. Keluarga Cuku tidak akan pernah berjalan di jalur yang sama dengan kultivator. Dan kau tidak terkecuali. Pergilah ke neraka, kau. Meskipun ini menghabiskan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi jika dikonversi ke tingkat kultivasimu, aku sekarang berada di tingkat ke-7 ranah nirvana. Kau memerintahkan pembantaian seluruh keluargaku. Jangan pikir aku tidak tahu. Mustahil, aku Murong King tidak bisa mati di tangan monster. Sekarang, giliranmu. Kau juga manusia buatan, sama seperti Su Gisou. Ya, dan juga tidak. Aku pada dasarnya adalah manusia. Aku hanya berevolusi melalui teknologi. Kau boleh memanggilku Tuhan. Sudah begitu lama. Akhirnya aku melihat seseorang yang tahu bagaimana cara bersikap lebih sombong dariku. Lin Fan, aku tahu kultivasimu sangat tinggi. Jika tidak, saudaraku Cui Zhou tidak akan mati di tanganmu. Tapi kau harus tahu, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Mereka yang lebih kuat darimu.
Masih sangat banyak. Mungkin saja begitu. Tapi itu jelas bukan kau. Kau punya 3 detik untuk mempertimbangkan. Apakah kau akan bekerja sama denganku? Jika tidak, setidaknya untuk saat ini, orang yang lebih kuat darimu adalah aku. Berpikir aku akan bekerja sama dengan makhluk buatan. Itu benar-benar hal yang paling konyol di dunia. Sangat disayangkan. Kau ingin mengalahkanku hanya dengan mengandalkan 1 jari. Tunjukkan kekuatan penuhmu. Kau hanya berada di ranah nirvana. 1 jari saja sudah cukup. 10 triliun volt listrik. Surga ke-7 ranah nirvana. Hanya pamer tanpa isi. Trik murahan yang tak berguna. Lin Fan. Lin Fan, Kau bukan Murong King. sudah lebih dari 1000 tahun. Aku Tetua Agung Murong. Akhirnya bisa melihat cahaya hari lagi. Merasuki tubuh untuk kembali dari kematian. Tetua Agung Murong. Bagaimana mungkin? Ranah nirvana adalah batas antara manusia dan abadi. Orang biasa hanya berlatih sampai titik ini. Sudah tidak ada jalan lagi. Begitu kau mati kau berubah menjadi ketiadaan. Hanya The dengan film berhasil was terlahir kembali, translated seseorang and bisa menembus narrated ranah by nirvana M-Media. dan naik ke sakti iblis abadi, menjadi yang mulia abadi yang agung. Udara ini sangat segar. Betapa indahnya. Aku telah menunggu hari ini. Terlalu lama. Bocah. Tadi aku jelas menusukmu dengan 1 tangan. Namun kau tidak mati. Dan kau masih berdiri di sini. Kau sama sekali tidak sederhana. Siapa sebenarnya dirimu? Aku adalah eksekutormu. Pemuda yang tangguh memang. Sayang sekali. Mati. Lin Fan. Lin Fan. Aku bermaksud untuk sedikit memanaskan anggota tubuhku. Tak disangka. Itu sama sekali tidak menarik. Tetua Agung Murong. Lama tidak bertemu. Kau baik-baik saja. Baru saja aku jelas-jelas menghancurkan jiwamu. Bahwa kau bisa menghancurkan cloningku. Tidak buruk sama sekali. Tapi, kau sepertinya telah melupakan 1 hal yang sangat penting. Hal apa? Kalau begitu biar aku membantumu mengingatnya. Tetua Agung Murong. Salam yang mulia beri pemusnah tahu. Aku pun berhutang keadaanku saat ini padamu. Yang mengizinkanku menjalani hidup yang lain. Memutuskan obsesiku. Sekarang. Giliranmu untuk membayar harganya. Menarik. Baru saja. Trik apa yang kau gunakan untuk bisa mengirimkan bayangan seperti itu? Ajarkan padaku. Kalau begitu, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Baiklah, jika kau merendahkan diri dan memohon. Yang mulia ini bahkan tidak akan repot-repot untuk menyerang. Sesaat yang lalu, ada sebuah cuplikan, sebuah ingatan, tentang sesi kultivasi ganda dengan adikmu. Sisa rasa yang benar-benar tak terlupakan. Aku bertanya-tanya setelah kau mati. Apakah adikmu masih akan seperti kehidupan sebelumnya bukan? Kau mencari mati. Aku sudah mati selama ribuan tahun. Harga tua milikku ini. Aku bertanya-tanya, apakah masih bisa digunakan? Mati kau. Tetua Agung Murong, yang mulia ini dan kau sudah saling mengenal selama ribuan tahun. Kau membuatku marah, khusus untuk momen ini. Serang aku. Jangan rahasiakan lagi. Aku tahu kau punya lebih dari ini. Mari kita bertarung sampai mati. Fiel, Kakek. Sini. Tetua Agung Murong ini. Sepertinya sekarang adalah sakti iblis abadi. Melampaui platform abadi adalah para abadi sejati. Ini sekarang pertarungan antar entitas abadi. Kita berdua tidak punya hak untuk ikut campur. Sakti iblis abadi. Tidak buruk. Yang mulia ini ingat. Saat kita pertama kali bertemu, kau hanya berada di ranah nirvana. Karena kau takut mati. Kau tidak bisa mengatasi kesengsaraan hidup dan mati. Dan tidak bisa naik ke sakti iblis abadi. Memikirkan bahwa di kehidupan ini, kau mengandalkan dirimu sendiri untuk mencapai sakti iblis The abadi. film was Pemuda di dunia translated ini and benar-benar narrated cukup by menarik. M-Media. Aku sudah berada di makam kuno selama lebih dari 1300 tahun. Hingga hari ini, saat aku terlahir kembali melalui nirvana, menciptakan kembali raga fisikku. Penderitaan dari perjuangan itu berapa kali lipat dari orang biasa ini. Kau bocah yang baru berusia 20 tahunan. Bagaimana mungkin kau bisa mengerti? Meskipun begitu, itu memang tidak buruk. Karena sejak aku memulai jalur kultivasiku, aku tak terkalahkan. Jadi rasa sakit manusia biasa. Yang mulia ini sungguh belum pernah merasakannya. Hentikan bualanmu. Jangan berpikir bahwa hanya kau yang tahu cara menggunakan klon. Tingkat seperti itu, layak untuk dibandingkan dengan yang mulia ini. Karena itu masalahnya. Bagaimana kalau kau coba teknik ini?
Metode Draw Murong. Seni rahasia. Penguburan peredak bumi. Untuk membalaskan dendam Lin Fen. Lin Fen, Kau adalah wanitanya. aku akan membunuhmu. Jangan. Fiel. Jangan. Aroma seorang wanita sungguh harum. Aku telah menahan diri. Selama lebih dari 1000 tahun. Hari ini aku akan menggunakanmu untuk melanggar pantangan. Lepaskan dia. Kakek, Aku harus menyelesaikan tugas besar hari ini. Agar keluarga Murong bisa makmur dan berjaya. kakek, Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu. Teknik duaku telah mencapai kesempurnaan. Di bawah langit ini, semua hanyalah semut. Itu adalah dialogku. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengatakannya. Kau masih hidup. Bagaimana? Terkejut. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah Yang Mulia Abadi Pemusnah Dao. Kau berani bermain trik, tepat di depanku. Kau sedang menjemput ajal. Metode Draw Murong. Seni rahasia transformasi binatang. Biarkan killing ini mengurusmu. Hancur berkeping-keping. Hanya dengan sentuhan. Hancur. Ini tidak mungkin. Aku sudah menjadi dewa. Bagaimana mungkin aku kalah? Siapa kau? Jika kita berbicara tentang dewa, aku takut di seluruh dunia ini. Hanya aku yang berani menyebut diriku demikian. Benarkah begitu? Metode Draw Murong. Kesatuan langit. kakek. Apa ini? Kesatuan langit. Aku pikir ini hanyalah teknik legendaris. Aku tidak menyangka itu benar-benar ada. Kakek, apa maksudnya ini? Legenda mengatakan bahwa siapapun yang menguasai teknik keluarga garis keturunan dapat menyerap energi spiritual dari setiap orang dalam garis keturunan tersebut. Seperti kata pepatah satu asal dan akar, 10.000 menjadi satu. Begitu seni dewa ini disempurnakan, dia bukan lagi sekadar seorang kultivator. Bukan seorang kultivator. Lalu dia apa? Dia adalah seluruh keluarga garis keturunan. Lin Fan, berhati-hatilah. Kau benar-benar tidak boleh membiarkan dia menyelesaikan jurus ini. The film Jika was tidak dia akan translated memiliki and kekuatan narrated yang by tak terbayangkan. M-Media. Kekuatan. Hanya aku yang memiliki kekuatan tak terbayangkan. Kalau begitu pergilah ke neraka. Bocah itu masih saja berakting. Aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Sudah terlambat. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia bisa memukul Lin Fen? Ini adalah kehampaan. Tetua Agung Murong tidak menyerang secara langsung dengan energi spiritual, melainkan langsung merobek kehampaan 3 alam. Ini hanyalah merobek luka-lukanya. Apa? Bagaimana bisa begini? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia. Bahkan seseorang di sekte iblis abadi pun sama sekali tidak bisa. Bagaimana? Kau gemetar. Ketakutan. Orang tua ini paling memahami rasa takut yang ditimbulkan oleh kelemahan. Itulah sebabnya aku selalu memotivasi diriku tanpa henti. Mengalahkan setiap lawan yang kuat. Tumbuh melalui pertarungan. Dan dalam proses menaklukkan mereka, menjadi dewa yang mereka takuti. Hentikan akting itu. Saat ini, kau sudah di ujung tanduk. Aku telah mencapai ranah penghancur. Dalam sekejap mata, aku bisa mengubahmu menjadi debu. Berlutut. Apa? Aku menyuruhmu berlutut. Katakan sekali lagi. Selama kau berlutut, aku akan mengampuni nyawamu. Bosan hidup. Tidak berguna. Kemari. Aku akan merobek seluruh kehampaan di sekitarmu. Baiklah. Ini mustahil. Itu tidak berguna. Kemari. Kau baru saja salah bicara satu hal. Yang mulia ini tidak takut. Aku justru bersemangat. Karena dalam 3000 tahun, akhirnya seseorang berhasil melukai yang mulia ini. Namun penampilanmu telah sangat mengecewakan yang mulia ini. Ranah integrasi Dao dapat merobek belenggu kehampaan. Namun itu tidak melukaimu. Mungkinkah kau telah mencapai ranah integrasi Dao? Ini mustahil. Masih ada gunung hijau yang persisa. Teknik kultivasi apa ini? Metode Dao Evolusi Agung Seni Cakrawala.
Ketua Agung dari keluarga Murong. Kau hanya perlu melepaskan obsesi kehidupan ini. Kebencian yang begitu besar. Kau bisa membuat perjanjian dengan iblis mayat untuk mencapai kekuatan abadi. Namun, apakah kau takut? The film was translated and narrated by M Media. Takut akan apa? Aku hanya takut kalau si Lim ini tidak mati dengan cara yang cukup menyedihkan.